PDIP ini sadar atau tidak ya, bahwa elektabilitas seorang Puan Maharani tidak pernah beranjak dari 1%. Mengapa terus-terus dipaksakan? Bandingkan dengan kader PDIP yang lain, Ganjar Pranowo, 30%, di atas Prabowo, di atas Anies Baswedan. Tapi dalam kenyataannya, Ganjar Pranowo ini seolah-olah dianaktirikan, dikucilkan, bahkan sering di elektabilitas Puan Maharani selalu di level dasar. Itu fakta, itu kenyataan. Karena apa? Rakyat ini tidak bodoh. Rakyat ini tahu persis mana emas, mana loyang. Katakanlah Puan Maharani pernah menjadi Menko PMK, sekarang menjadi Ketua DPR RI. Apakah itu menunjukkan atau membuktikan kapasitas dan kapabilitas seorang Puan Maharani? Nih, tidak. Kita semua tahu Puan Maharani menjadi Menteri Koordinator dan sekarang menjadi Ketua DPR karena privilege-nya sebagai putri mahkota, putri dari Megawati Soekarno Putri, cucu dari Bung Karno. Kadang-kadang saya geli kalau melihat elit PDIP bernarasi defensif seolah rakyat bodoh gitu. Seolah-olah seperti tahun zaman Orde Baru dulu, rakyat hanya nunduk dinabubukkan oleh narasi-narasi normatif. Sekarang tidak bisa lagi gitu. Jadi saya mohon, ini sebetulnya luapan saya sebagai anak bangsa, realistislah PDIP. Dukunglah kader yang memang mempunyai elektabilitas tinggi di mata masyarakat, siapapun dia. Satunya adalah supaya kekuasaan kaum nasionalis yang menguasai negara ini tetap solid dan tetap memegang mayoritas di negeri ini. Salah satunya PDIP. Karena apa? Saya membaca dengan jelas soliditas dari kelompok-kelompok yang non-nasionalis. Mereka sinergi luar biasa, di sini nggak karu-karuan. PDIP pun juga tolong mohon, jangan terlalu merasa kepedean dan seolah-olah hanya menunggu dari partai-partai yang lain. Partai-partai yang lain belum tentu loh bergabung dengan PDIP. Katakanlah PDIP mampu secara ambang batas presiden bisa di atas 20% sehingga dia bisa mampu menentukan calon presiden wakil presidennya. Tapi apakah rakyat menerima? Gabungan dan gabungan partai, KIB misalkan, bisa loh mencalonkan capresnya. KIB di atas 20%. Apalagi nanti kalau Gerindra memang benar koalisi dengan PKB misalkan. Bisa juga. Jadi jangan kepedean. Hanya 19% dan secara hitung-hitungan di parlemen lebih dari 20%, itu jangan dijadikan alat untuk menjadi sombong. PDIP harusnya menatap jauh ke depan bangsa ini, seperti visi Bung Karno. Oh, diberi lemah wae Pak, nek ora Pak. Ah, ngono. Sekarang nah juga nah Melayu, yuk kene. Buncal kayak kene. Apa ke bawah? Alah kayak Pak Cule enek lho, cilik lho. Aku iki nganggo idene kuwi. Nah, nyirame sithik-sithik, Bur, ngene iki lho. Nah, pun sampe juga oke. Lah, ngono. Mati ya. Segini, Mas, kok dipastikan ya? Siap perlu dijibuinnya disilang itu. Tidak paham, tidak tahu, tapi ini sudah jadi indikator kan. Kemarin kecelakaan kan menyedihkan sekali ya, karena situasi ini. Jadi kemarin saya langsung komunikasi dengan para bupati yang jalurnya atau wilayahnya itu dilewati tol atau sejenisnya lah. Jangan membakar rumput, jerami atau sejenisnya. Nah, termasuk ini. Jadi bapaknya yang saya tanya tidak tahu, karena ini lahannya dari tol dan dia tidak tahu, hanya ingin memanfaatkan saja. Tapi kan dia tidak tahu risikonya, maka kemudian dia bakar. Ya, karena ini ada kejadian pas saya lewat, dihentikan. Tapi terima kasih ini dari TMJ, dari pengelola tol, cukup sigap ini ya. Jadi saya berhenti ngelihat untuk segera menghentikan. Nah, saya minta untuk selalu patroli dan di mobil dibawakan alat, mungkin pompa kecil untuk nampung air, disiram. Ini kalau disiram kan cepat nih, langsung mati ini. Ya. Dan diminta kalau nanti ketahuan orangnya, dia disuruh. Tapi saya minta untuk didata orangnya ini.
biar nanti kita tahu untuk melakukan edukasi. Tapi saya tanya ya, saya nggak tahu Pak gitu. Maka saya ceritakan kondisinya itu bisa berbahaya. Nah, inilah yang saya minta agar masing-masing ada di sini ya lurahnya ya, terus kemudian RT-nya, tokoh masyarakatnya untuk mengingatkan di sekitar tol jangan sampai ada lagi.